Pabrikan mobil listrik asal Tiongkok, BYD, tengah menghadapi badai di dunia maya. Bukan karena penjualan buruk, bukan juga karena teknologi gagal, tapi karena dituduh mirip Evergrande dan diserang ratusan akun media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa rivalnya Great Wall Motor ikut terseret? Simak ulasan lengkapnya sekarang juga. BYD resmi menggugat 37 akun media sosial, sebagian besar milik influencer karena menyebarkan fitnah dan informasi palsu. Tak hanya itu, 126 akun lainnya sedang diawasi ketat. Seluruh unggahan yang dianggap merugikan perusahaan telah diamankan sebagai bukti hukum. Dalam pernyataannya, Manajer Umum Branding dan Humas BYD, Lee Yunfei mengatakan, lebih mengejutkan lagi, BYD menawarkan hadiah antara 50.000 hingga 5 juta yuan atau sekitar 113 juta rupiah hingga 11,3 miliar rupiah bagi siapapun yang melaporkan penyebar disinformasi secara valid. BYD mengklaim bahwa mereka telah diserang secara terorganisir selama beberapa tahun terakhir, meski belum mempublikasikan bukti koordinasi. Sejauh ini, beberapa kasus telah dimenangkan di pengadilan, termasuk akun Weibo Zhou Haoransen yang dituduh menyebarkan fitnah bahwa BYD memanipulasi influencer untuk menyerang kompetitor. Hasilnya, wajib minta maaf dan membayar denda 100.000 yuan. Akun Auto BBB di WeChat video juga diputus bersalah karena kontennya dianggap menghina BYD dan manajemen. Namun, beberapa kasus lainnya masih berjalan. BYD menyatakan akan terus menindak tegas segala upaya merusak citra mereka. Panasnya konflik ini bukan hanya karena netizen. Pekan lalu, media sosial Tiongkok bergejolak setelah BYD disebut-sebut mirip Evergrande, raksasa properti Cina yang kini tengah runtuh. Tudingan ini muncul setelah Ketua Great Wall Motor, Wei Jianjun, berkata dalam wawancara, meski tidak menyebut nama, banyak yang langsung mengarahkannya pada BYD. BYD pun meradang. Lee Yunfei dengan tegas membantah. Perlu dicatat, BYD dan Great Wall Motor memang punya sejarah persaingan panas. BYD dikenal sebagai raja mobil listrik di Cina dan bahkan menyalip Tesla di Inggris. Sementara itu, Great Wall Motor lebih banyak bermain di SUV dan mobil hybrid. Tahun lalu, kedua perusahaan bahkan saling melaporkan ke regulator Cina atas dugaan manipulasi emisi dan pelanggaran lingkungan. Kini, pernyataan Wei Jianjun dinilai sebagai bentuk serangan tidak langsung kepada BYD. Pertarungan BYD melawan disinformasi ini membuka bab baru dalam industri otomotif Cina, perang reputasi. Di satu sisi, produsen mobil Cina kini bersaing ketat di pasar global. Di sisi lain, serangan online dan tuduhan saling menjatuhkan justru membuat citra industri jadi kacau. Beberapa analis menilai bahwa tindakan BYD bisa menjadi preseden hukum bagi perusahaan lain untuk melawan kampanye hitam digital. Namun, jika konflik antar perusahaan makin panas, kepercayaan publik dan investor bisa ikut terguncang. Sobat otomotif, kita sedang menyaksikan bukan hanya persaingan produk, tapi juga perang opini publik. Langkah hukum BYD mungkin jadi contoh penting. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan meredam disinformasi atau justru memperuncing konflik?